dari kelompok 4. Sebagai pemenuhan tugas kelompok kimia, kami akan mempraktekkan korosi pada paku besi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Bintang Davina Lauret. Nama saya Najwa Maisun. Nama saya Syifa Maratus. Nama saya Muhammad Abuzar. Nama saya Muhammad Funan Hanafi. Nama saya Rafi Subandijaya. Selamat menyaksikan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membacakan judul praktek eksperimen dari kelompok saya yang berjudul korosi pada paku besi. B. Tujuan eksperimen: menganalisa faktor yang dapat mempercepat terjadinya korosi pada paku besi. Surah Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nasi wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Surah Al-Hadid ayat 25 mengajarkan bahwa besi adalah anugerah besar dari Allah yang memiliki kekuatan dan manfaat besar bagi manusia. Namun, melalui fenomena seperti korosi, Allah menunjukkan bahwa setiap ciptaan memiliki batas. Karena itu, manusia perlu menggunakan ilmu kimia untuk melindungi dan memanfaatkan besi dengan bijak sesuai petunjuk Allah. Matius 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, mengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat ini menggambarkan bagaimana segala sesuatu yang bersifat duniawi dapat rusak dan tidak kekal, sama seperti besi yang berkarat akibat reaksi korosi. Ayat ini mengingatkan manusia agar tidak terlalu bergantung pada harta dan benda di dunia yang mudah berkarat atau rusak, melainkan menimbun harta rohani yang kekal di surga. Dengan demikian, korosi pada paku besi menjadi simbol rapuhnya hal-hal duniawi dan perlunya menjaga ketahanan iman agar tidak mudah rusak dari pengaruh luar. Korosi adalah proses perusakan logam akibat reaksi kimia antara logam dengan zat di sekitarnya seperti air dan oksigen yang menghasilkan senyawa oksida logam. Pada paku besi, korosi terjadi ketika besi bereaksi dengan oksigen dan air membentuk karat. Proses ini merupakan reaksi redoks di mana besi mengalami oksidasi dan oksigen mengalami reduksi. Korosi berlangsung lebih cepat jika paku terkena air garam karena ion-ion dalam garam mempercepat perpindahan elektron sehingga mempercepat terbentuknya karat pada permukaan paku. Nah, jadi saya akan membacakan alat dan bahan untuk praktek tersebut. Nah, yang pertama ada alatnya dulu ya, kita sebutin. Alat yang pertama itu ada gelas air mineral 7 buah. Alat yang kedua sendok 2 buah. Alat yang ketiga ada karet gelang 7 buah. Alat yang keempat ada plastik putih setengah kilogram 7 buah. Alat yang terakhir itu kertas label 7 buah. Selanjutnya kita akan membacakan bahan. Nah, bahan yang pertama itu air mentah 3/4 gelas. Nah, bahan yang kedua itu air garam 3/4 gelas. Bahan yang ketiga itu air sabun deterjen 3/4 gelas. Bahan yang keempat ada minyak goreng 3/4 gelas. Bahan yang kelima ada cuka 3/4 gelas. Bahan yang keenam ada air matang 3/4 gelas. Nah, bahan yang terakhir ada paku besi 7 buah. Langkah-langkah eksperimen pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, beri label pada setiap gelas. Jangan lupa tuliskan tanggal pada hari ketiga dan hari ketujuh.
Ketiga, takar bahan-bahan seperti air mentah, air matang, minyak goreng, dan cuka sebanyak 3/4 gelas. 4. Buatlah air garam dengan cara 1 sendok makan garam dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah lalu diaduk. 5. Buatlah air sabun deterjen dengan 1 sendok makan deterjen dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah. 6. Siapkan 7 gelas air mineral, masing-masing gelas diberi label. 7. Gelas ke-1 biarkan kosong dan masukkan paku besi. 8. Masukkan masing-masing bahan ke dalam gelas yang sudah diberi label, lalu masukkan paku besi. 9. Tutup masing-masing gelas dengan plastik putih, lalu ikat dengan karet gelang. 10. Simpan selama 3 hari, lalu pada hari ketiga keluarkan paku pada masing-masing gelas. Amati dan catat pada data pengamatan. Sebelas. Masukkan kembali paku pada masing-masing gelas. Simpan selama 7 hari. 12. Amati paku pada masing-masing gelas pada hari ke-7. Catat pada data hasil pengamatan. 'Laporan pengamatan pada hari ketiga. Nah, yang pertama itu ada paku besi di dalam gelas yang hanya berisi udara. Nah, gelas yang berisi udara tidak mengalami korosi. Nah, yang kedua itu ada air mentah. Air mentah, gelas yang berisi air mentah mengalami korosi. Yang ketiga ada air sabun deterjen. Gelas yang berisi air sabun deterjen tidak mengalami korosi. Yang keempat itu ada air garam. Gelas yang berisi air garam mengalami korosi. Yang kelima ada minyak goreng. Gelas yang berisi minyak goreng tidak mengalami korosi. Yang keenam ada cuka. Nah, gelas yang berisi cuka mengalami korosi. Yang ketujuh ada air matang. Nah, gelas yang berisi air matang mengalami hanya setengah korosi. Pengamatan paku besi pada hari ke-7. Gelas yang berisi udara tidak mengalami korosi. Gelas yang berisi air mentah mengalami korosi. Gelas yang berisi air sabun deterjen mengalami sedikit korosi. Gelas yang berisi air garam mengalami korosi. Gelas yang berisi minyak goreng tidak mengalami korosi. Gelas yang berisi cuka mengalami korosi. Dan gelas yang berisi air matang mengalami setengah korosi. A. Jawab pertanyaan. 1. Berdasarkan data hasil pengamatan hari ketiga, jelaskan. A. Paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas. B. Paku besi paling lambat berkarat adalah pada gelas. C. Paku besi yang tidak berkarat ada pada gelas. Yang A. Dapat dilihat dari video gelas 2 dan 7 yang berisi air mentah dan air matang. Paku mengalami korosi lebih cepat daripada paku lainnya, karena air matang mengandung oksigen terlarut yang diperlukan untuk proses korosi dan air mentah mengandung ion mineral yang bisa mempercepat proses korosi. Yang B. Dilihat dari video gelas 3 yang berisi air sabun deterjen, paku mengalami lambat dalam berkarat karena deterjen dalam sabun tidak reaktif terhadap logam.
jadi tidak mempercepat reaksi korosi. C. Dapat lihat dari video, gelas kelima yang berisi minyak goreng, paku tidak mengalami korosi karena minyak menghalangi reaksi dengan oksigen dan tidak mengandung zat yang mempercepat reaksi oksidasi. 2. Berdasarkan data hasil pengamatan hari ke-7, jelaskan. A. Paku besi yang paling banyak berkarat adalah pada gelas. B. Paku besi yang paling sedikit karat adalah pada gelas. C. Paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas. Jawaban A. Dapat dilihat dari video gelas keempat dan gelas keenam yang berisi air garam dan cuka. Paku mengalami karat yang banyak karena kedua larutan tersebut bersifat elektrolit kuat, air garam dan asam asetat cuka yang mempercepat perpindahan ion dalam larutan sehingga reaksi oksidasi pada besi. B. Dilihat dari video gelas ketiga yang berisi air sabun dan deterjen, paku mengalami lambat dalam berkarat karena deterjen dalam sabun tidak reaktif terhadap logam, jadi tidak mempercepat reaksi korosi. C. Dilihat dari video gelas kelima dan gelas ke-1 yang berisi minyak goreng dan udara, paku tidak mengalami korosi karena korosi di udara tergantung pada kelembapan dan oksigen, dan pada minyak goreng karena minyak tidak melarutkan oksigen dengan baik dan tidak mengandung ion yang mempercepat korosi. Kesimpulan, dari hasil pengamatan selama 7 hari dapat disimpulkan bahwa proses korosi pada paku besi dipengaruhi oleh jenis larutan dan keberadaan oksigen serta ion-ion terlarut. Yang pertama, paku besi paling cepat berkarat pada air mentah dan air matang karena keduanya mengandung oksigen dan ion mineral yang mempercepat reaksi oksidasi. Kemudian, paku besi paling lambat berkarat pada air sabun karena deterjen tidak reaktif terhadap logam. Terakhir, paku besi tidak berkarat pada minyak goreng atau udara kering karena tidak ada air atau ion yang memungkinkan terjadi reaksi oksidasi. Nah, dengan demikian, korosi yang terjadi paling cepat dalam lingkungan lembab dan mengandung elektrolit seperti air garam atau asam, dan paling lambat atau tidak terjadi dalam lingkungan yang kering atau tertutup minyak. J. Saran 1. Buatlah gagasan untuk mencegah terjadinya korosi pada besi. Nah, yang pertama itu ada melapisi permukaan besi dengan cat, minyak, atau pelapis anti karat seperti seng melalui galvanisasi agar tidak kontak langsung dengan udara dan air. Nah, yang kedua itu menyimpan besi di tempat kering untuk menghindari kelembapan yang dapat mempercepat korosi. Nah, yang ketiga itu ada menggunakan bahan paduan logam tahan karat seperti baja tahan karat, yaitu stainless steel. Nah, yang kedua itu buatlah gagasan untuk mengatasi korosi pada besi. Nah, yang pertama itu adalah membersihkan karat dengan amplas atau sikat kawat, lalu melapisinya dengan cat pelindung dan minyak. Yang kedua itu ada menggunakan larutan penghilang karat seperti asam sitrat atau cairan khusus remover karat. Yang ketiga itu melakukan perawatan rutin dengan mengecat ulang atau memberinya pelumas agar besi tetap terlindungi. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.